Horas, menjua-jua, pertandakan gelarku Ridin Ayu Simanjuntak. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Gundari, aku menceritakan salah satu turin-turin asal-usul Bukit Gundailing. Awal kisah terbentuknya nama Bukit Gundailing adalah terjadi pada masa sebelum Indonesia merdeka. Dikisahkan pada zaman dahulu ada seorang pemuda berkebangsaan Inggris yang tinggal di daerah Brastagi sebagai penyebar agama Nasrani. Suatu hari ketika berjalan-jalan di sebuah bukit, dia bertemu dengan seorang gadis yang merupakan penduduk asli daerah tersebut. Gadis itu memiliki paras yang cantik dengan rambut panjang yang terurai. Tutur bahasanya sopan dan lembut membuat sang pemuda begitu terpana dengan keelokan sang gadis. Singkat kata, maka dengan rasa hati-hati dan sedikit ragu, pemuda tersebut menyapa sang gadis, walau bahasa daerah yang ia gunakan masih terlalu kaku. Tak terduga ternyata si gadis membalas sapaan pemuda tersebut, walau dengan raut muka malu-malu. Maka mulailah sang pemuda mengajak sang gadis mengobrol sampai tak terasa waktu telah menjelang sore. Ketika sang gadis sadar jika waktu telah sore, gadis itu berpamitan kepada pemuda itu untuk pamit pulang karena orang tuanya sudah menunggu di rumah. Sang pemuda sebenarnya enggan untuk melepaskan sang gadis karena masih ingin berlama-lama dengannya, tetapi karena sang gadis terus memaksa, maka dengan berat hati direlakanlah sang gadis untuk pulang ke rumah. Sejak kejadian itu, sang pemuda selalu teringat dengan sang gadis dan selalu ingin bertemu dengannya. Demikian juga halnya dengan si sang gadis tersebut. Tampaknya kedua insan ini telah terkena panah cinta karena singkat cerita, mereka jadi sering melakukan pertemuan di bukit itu dan akhirnya berikrar menjadi sepasang kekasih. Setiap hari, dari pagi menjelang sore, keduanya sering bercengkrama di bukit itu. Bukit tersebut merupakan bukit yang ditumbuhi rimbunan pohon pinus. Ketika telah tersampaikan hasrat hatinya, maka berpisahlah keduanya untuk kembali ke rumahnya. Orang tua si gadis melihat banyak perubahan pada anak diri gadisnya yang sering melamun dan tersenyum-senyum sendiri. Bahkan sudah sekian lama sang gadis tak pernah lagi mau disuruh untuk pergi ke ladang, yaitu membantu orang tuanya. Akhirnya timbullah kecurigaan dalam hati orang tuanya tentang kelakuan anak mereka tersebut. Dengan rasa penasaran, orang tua si gadis mengikuti kemana perginya si anak secara diam-diam. Betapa terkejutnya orang tua si gadis mengetahui si anak berhubungan dengan seorang asing yang tidak mereka kenal. Maka murkalah si orang tua tersebut. Kemudian dengan paksa membawa anaknya pulang sehingga membuat si pemuda tersebut terkejut. Sejak saat itu, sang gadis dikurung orang tuanya di rumah dan tidak diperbolehkan keluar rumah tanpa seizin orang tuanya dan tanpa ditemani oleh saudaranya. Orang tua si gadis berniat menikahkan si gadis dengan sepupu dekatnya. Rencana pernikahan telah dibuat dengan cepat tanpa meminta persetujuan si gadis. Sementara si gadis setiap harinya selalu dirudung kesedihan dan matanya bengkak karena sering menangis. Dia menangis karena tidak bisa lagi bertemu dengan kekasihnya. Demikian juga dengan sang pemuda. Ia selalu resah dan gelisah karena tak bertemu pujaan hatinya. Dengan didorong oleh rasa rindu yang menggebu, maka nekatlah sang pemuda menemui sang gadis di rumahnya.
dengan mengendap-endap pada malam hari. Dalam keadaan gelap gulita, sang pemuda mendekati kamar sang gadis dan memanggil namanya dengan suara yang lembut dan pelan. Sebab ia takut ketahuan orang tua si gadis. Ketika sang gadis mengetahui dan mendengar suara kekasihnya, maka dengan segera ia membuka jendelanya. Kemudian sang gadis mengatakan kepada pemuda itu bahwa ia dalam masa pingitan dan akan segera dinikahkan dengan sepupu dekatnya. Mendengar itu, terkejutlah sang pemuda, lalu menyarankan si gadis untuk kabur bersamanya. Setelah bersepakat untuk bertemu di bukit tempat mereka biasa bertemu, pulanglah si pemuda ke rumahnya. Pada keesokan harinya, pergilah si pemuda ke bukit tempat mereka janji untuk bertemu. Dia menunggu sang gadis dengan perasaan yang amat gelisah. Sementara sang gadis berusaha keluar dari rumahnya melalui jendela kamarnya. Tapi memang malang nasib si gadis karena masih dalam perjalanan ternyata keluarganya mengetahui niat si gadis lalu memaksanya untuk pulang. Dan hari itu juga dia dinikahkan dengan sepupunya. Sementara sang pemuda sudah gelisah tak menentu menunggu kedatangan sang gadis. Dia berjalan mondar-mandir ke sana kemari mencari sang gadis sambil berteriak memanggil darling. Tapi yang ditunggu dan diharapkan tak kunjung tiba. Sang pemuda tak mengetahui jika sang gadis telah menikah dan tak mungkin bertemu dengan dirinya lagi. Maka setiap hari yang dilakukannya hanya mondar-mandir di bukit tersebut sambil memanggil darling, sehingga pada akhirnya dia memutuskan untuk meninggalkan kota Brastagi sambil membawa luka hatinya. Sebelum pergi, ia memandang bukit tempat ia bertemu dengan gadis pujaan hatinya. Maka terucaplah kata goodbye darling yang artinya selamat tinggal sayang. Dia mengucapkan kata-kata itu berulang-ulang kali sambil teriak sampai bukit tersebut tak kelihatan lagi di pelupuk matanya. Masyarakat sekitar yang mengerti apa yang diucapkan sang pemuda karena bahasa yang berbeda mengubah pengucapan goodbye darling dengan gundailing. Sejak saat itu, maka bukit tersebut diberi nama Gundaling. Itulah cerita yang dapat saya paparkan. Apabila ada kesalahan atau pengucapan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.